Makin viral, makin mendapat perhatian khalayak umum di medsos maupun di dunia nyata, yaitu terkait dengan pagar laut. Ada yang menarik di pagar laut ini. Pagar makan laut ataukah laut yang makan pagar? Ya gitu ya. Dan ini adalah pernyataan dari Said Didu. Bagaimana dia eh, memperingatkan Presiden Prabowo ya terkait, pokoknya ada yang menarik deh. Coba kita dengar dulu aja deh ya. Langsung kita lihat ya, kita dengar apa sih eh, yang diutarakan oleh Said Didu ini ya. Dan ini tertuju untuk Presiden Prabowo ya. Coba kita lihat ya. Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Saya pikir secanggih-canggihnya mereka main pasti ada kesalahan. Nah, itulah pentingnya Pak Prabowo melakukan. Kan begini, kalau ada kesalahan, kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan kesalahan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua tuh. Daripada negara yang membayar kerugian. Sederhana kok. Nah, itu political choice ya. Ya, political choice. Nah, itulah saya katakan, Pak Prabowo di 100 hari ini dia dihadapkan pilihan apakah membela oligarki atau bersama rakyat melawan oligarki, itu pilihan dia. Oke. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan rakyat. Mungkin nggak sih ada win-win dalam hal ini, kompromi misalnya disebutkan Pak. Kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikatnya itu tidak keseluruhan Pak, sebagian saja, karena betul hati-hati katanya dilihatin satu-satu sertifikat yang mana dirasa sesuai prosedur, yang mana dirasa bisa diambil tanpa kemudian berisiko harus digugat. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN Pak, nah, juga menyarankan. Kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki juga ngancam. Lu buka, gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kan kira-kira begitu. Nah, kita harus ingat Menteri KKP itu bendahara tim suksesnya Jokowi 2014. Dan kita tahu itu oligarki di bawah koordinasi dia. Jadi ini saling tahu gitu loh. Jadi Pak Prabowo sekarang saya terbuka menyatakan, Pak Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Karena itu bisa menjadi kendala bagi Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan. Pak, sejujurnya Pak, ya. Siapa di balik semraut ini semua? Saya melihat bahwa ini kan begini. Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Ingat pidatonya, kami menyatakan, siapa yang butuh lahan 10.000 hektar, siapa yang butuh lahan 50.000 hektar, datang ke saya kasih. Itu kan kesalahan paradigma. Sehingga terjadi seperti ini. Nah, itulah terjadi sehingga dibikin undang-undang cipta kerja. Nah, coba lihat. IKN. Rakyat Indonesia hanya boleh memiliki HGU sampai 20 tahun, 30 tahun. Kok dia bikin ke asing 190 tahun? Jadi memang kesalahan paradigma. Ini di Jokowi, di Presiden Jokowi yang kesalahan paradigma mengelola negara semakin kacau. Ada satu juga yang menarik Pak. Setelah ini semua terjadi, disebutkan akan ada evaluasi dari proyek strategis nasional. Bahkan dalam doorstop terakhir depan awak media, Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menyebutkan bahwa PIK 2 itu bukan PSN. Betul. Bukan proyek strategis nasional, Pak. Bisa Bapak jelaskan kepada kami semua di balik ini semua? Nah, itulah, kalau sekali berbohong ya begitulah. Erlangga teman baik saya. Pak Erlangga mengumumkan bahwa PIK 2 PSN itu kalau nggak salah 3 atau 4 Maret 2024. Dan setelah menghadap Pak Jokowi, dia akan menyatakan setelah kami menghadap presiden maka akan muncul PSN yang disebutkan itu PSN PIK 2, BSD dan beberapa lagi. Tapi yang paling kan BSD yang PIK 2. Terus
tanpa penjelasan apa-apa. Baru keluar keputusan Menko Perekonomian bulan April tanpa peta. Kita nggak tahu yang mana batasnya. Baru bulan Juni baru ada peta. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Sejak Maret, sejak April itu PT Agung Sedayu itu dengan pembebasan lahannya itu namanya PT ada PT-nya. Nah, itu merubah semua nama PIK dulu. PIK itu mulai PIK 1, PIK 2 sampai dulu PIK 2 itu hanya Kosambi. Teluk Naga PIK 2, PIK 3 sampai Kronjo PIK 9, Tanara PIK 11. Setelah keluar bahwa PIK 2, bahwa PSN PIK 2, maka seluruh diganti nama PIK 2. Sehingga pembebasan lahan sangat masif dilakukan dengan alasan PSN. Padahal bukan PSN. Nah, baru kan saya kan yang pertama buka bahwa PSN itu hanya 1.750 hektar. Akhirnya Menteri ATR BPN menyatakan betul 1.750 hektar. Dan itu hanya hutan lindung, hutan mangrove. Nah, betul bahwa PIK 2 bukan PSN. Jadi Pak Airlangga, udahlah, Bapak kan yang membuka, di SK-nya juga namanya PIK 2. Jadi, nah itulah karena jadi kalau menyatakan itu bukan PIK 2, PIK 2 memang bukan PSN, itu terlambat. Pengembang PIK 2 sudah memanfaatkan itu. Pak, berarti di balik ini semua semata-mata tujuannya ataupun goal terakhirnya adalah reklamasi ya Pak, untuk ekonomi Pak? Dua, jadi reklamasi dan penggusuran rakyat, tanah rakyat dengan sangat murah. Dan ingat wawancara Aguan di Tempo kan menyatakan bahwa dengan PS saya harus bekerja sesuai hukum dong. Nah, sesuai hukum. Nah, sesuai hukum itu maksudnya tidak boleh dihalangi. Itu kan maksudnya dia. Maksudnya dia. Tapi Anda menangkap bahwa PSN itu adalah jalannya. Dan itu memang dilakukan. Di bawah tuh semua menyatakan ini PSN. Jadi nanti baru berbelok tuh setelah kita tahu kan baru terbuka tuh bulan Agustus bahwa PSN tuh tidak semuanya. Dengan bahasa sederhana Pak, agar publik bisa mencernanya. Apa sih konsekuensi dari sebuah proyek yang disebutkan sebagai PSN Pak dengan proyek-proyek lainnya? Oke, satu, PSN tuh semua aturan yang berlaku tidak ada, hanya peraturan pusat. Daerah nggak ada lagi. Yang kedua, bahwa seluruh resiko kalau ada yang terhambat maka negara yang tanggung. Bahkan menyatakan kalau ada masalah hukum maka negara yang turut membela. Bahkan kalau ada kerugian maka kerugian sosial, dampak sosial maka negara yang bayar. Nah, yang terakhir bahkan kalau umpamanya Mas Abraham punya tanah dan Mas Abraham nggak setuju, maka tetap tanahnya diambil dan ganti ruginya dititip di pengadilan. Jadi betul-betul itu adalah bulldozer untuk ini. Dan itu rakyat harus paham. Jadi bisa saja tahu-tahu kita lagi wawancara di sini ada merancang PSN di luar dan rumah saya masuk PSN, rumah saya bisa hilang. Atas nama PSN. Atas nama PSN. Nah, iya, jadi seperti itu bro ya, apa yang dikatakan oleh Said Didu tadi ya, memperingatkan Presiden Prabowo. Tapi perlu kita ingat ya, bahwa pemerintahan ini adalah kelanjutan dari pemerintahan kemarin. Jadi kelanjutan dari pemerintahan kemarin gitu kan ya. Dan ini juga membingungkan ya, tentang bagaimana kemarin pada saat Pilpres kemarin Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa kelanjutan dari pemerintahan Jokowi kan seperti itu. Dengan adanya polemik seperti ini, seperti Bakar Laut juga, ini juga bagaimana ke depannya ya, kita melihat apakah Presiden Prabowo berani mengambil sikap ya. Tentu pemerintahnya berani mengambil sikap ataukah seperti ini atau bagaimana. Karena dengan mencabut pagar laut itu belum cukup untuk menenangkan daerah situ, untuk mengamankan daerah itu, karena sudah masuk ke wilayah hukum kan, kata Aguan tadi kan seperti itu kan teman-teman semua. Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya. Dan apa yang dikatakan saya Didu ya, di dalam kabinet Prabowo ada beberapa memang menteri-menteri yang mungkin titipan itu ya dari berbagai pengamat ya, pengamat
politik mengatakan bahwa ada titipan, dan bagaimana teman-teman semuanya ya, atau kalian bagaimana ya pendapatnya? Ya kita tunggu ya. Dan ada tadi salah satu stasiun TV terkenal ya mengatakan dalam pembicaraannya bersama pengamat mengatakan bahwa di 100 hari kinerja Prabowo ini sudah nilainya sudah pokoknya melampaui Jokowi yang 10 tahun menjadi presiden gitu kan ya. Itu juga, dan juga mengatakan juga pada saat di acara itu bahwa ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi kan, seperti itu. Jadi bagaimana di sisi satu sisi Said Didu ini memperingatkan Prabowo soal menteri oligarkinya dan kabinetnya, tapi perlu diingat juga Said Didu ya, bahwa memang ini adalah kelanjutan gitu. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan pagar laut ini ya. Pagar makan laut ataukah laut yang makan pagar, kita juga nggak tahu juga ya. Apakah selesai atau tidak selesai, atau mengambang, atau bagaimana, kita tunggu saja. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh tentunya ya. Pagar makan laut ataukah laut makan pagar, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.